Halo teman-teman, kamu mencintai pagar kehidupan tapi kamu bingung bagaimana cara menikmati pagar kehidupan dengan cara yang efektif? Caranya gampang. Kamu ketikkan pagar kehidupan di YouTube, kemudian kamu klik channel saya, pilih kategori yang sesuai dengan permasalahan kamu, kemudian kamu klik tulisannya, dan kamu klik play all di sini. Maka dalam sekejap, semua video yang berhubungan dengan permasalahan kamu pun bisa langsung kamu tonton tanpa perlu kamu repot sedikit pun. Selamat menikmati ya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya lagi sahabat kamu Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kamu lagi dalam keadaan yang terbaik kali ini ya. Setelah kemarin mungkin kamu sempat live streaming, kamu sempat mendengarkan banyak video atau audio saya, dan banyak juga loh sahabat Pagar Kehidupan baru yang melaporkan kepada saya di bagian komentar YouTube, di mana mereka mengalami keajaiban, perubahan hidup yang drastis ketika mereka mau mempraktekkan apa yang saya ajarkan di Pagar Kehidupan ya. Alhamdulillah, saya selalu mengawali video saya atau audio saya dengan syukur karena kamu semua sudah ada dan mau praktek apa yang saya katakan. Alhamdulillah, puji Tuhan ya. Nah, ngomong-ngomong sebuah hal yang merubah hidup, saya memiliki sebuah jawaban. Jawaban dari semua pertanyaan yang berhubungan dengan kenapa sih mas bro, kok kayaknya hidup gue nih, gue udah sedekah, gue udah bersyukur, bahkan gue mungkin sudah berusaha banting tulang gitu ya, tapi kok hidup gue kayaknya gak ada perubahan. Apa sih yang mendasari ketidakperubahan hidup gue yang membuat gue sampai saat ini lelah gitu? Lelah kira-kira mencari penyebab masalah gua yang tidak kunjung ada jalan keluar. Nah, kalau kamu memang bingung, kenapa hingga detik ini kamu kok gini-gini aja, pengen mendapatkan keajaiban tapi kok tidak kunjung mendapatkan keajaiban, ini adalah audio atau video yang tepat buat kamu. Tolong dengarkan sampai habis, kemudian praktekannya. Ada sebuah rahasia besar teman-teman dalam hidup ini yang kalau saya kasih tahu pasti kamu kaget. Rahasia yang akan saya bagikan ini sebenarnya kalau kita kasih nama, saya berikan nama dengan rahasia 2K. Bener, 2K. Loh 2K ini apa mas bro? Kok kayak nama boyband ya? Bukan boy band. Sama sekali bukan boy band. Kenapa saya kasih nama 2K? Karena 2K ini singkatan dari sebuah kata yaitu kesempatan dan keputusan. Betul. Nah di sini nih serunya nih. Kamu sadar atau enggak teman-teman, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kamu percaya enggak sih itu hanya didasari oleh dua hal tadi, yaitu kesempatan dan keputusan. Ada banyak orang komplain kepada saya di komentar Pagar Kehidupan begini, mas bro, kenapa ya kok nasib gue begini-begini aja? Kenapa ya kok percintaan gue begini-begini aja? Kenapa ya hidup gue kok begini-begini aja? Semua komplain mereka sebenarnya tidak disadari bahwa mereka adalah orang yang salah di dalam memahami apa itu kesempatan dan bagaimana cara mengambil keputusan. Nah kali ini izinkan saya untuk masuk ke telinga kamu kembali. Membedah otak kamu, membedah pola pikir kamu. Ayo kita bahas mengenai 2K tadi, mengenai kesempatan dan juga keputusan. Teman-teman, sebenarnya saya sedih loh. Sedihnya kenapa? Karena banyak sahabat Pagar Kehidupan, mereka itu ada di sekitar saya, tapi mereka tidak menyadari bahwa penyebab kamu menjadi gitu-gitu aja hidupnya, sebenarnya karena kamu mengambil keputusan kamu juga gitu-gitu aja kepada setiap kesempatan yang hadir dalam hidup kamu. Nah, bingung ya? Oke, saya ulangi lagi. Kamu sahabat saya, menjadi gitu-gitu aja hidupnya, karena kamu pun mengambil keputusan gitu-gitu aja terhadap segala kesempatan yang hadir dalam hidup kamu. Coba, bagi kamu yang sekarang mohon maaf jomblo, kamu sadar gak sih bahwa kejombloan kamu ini diakibatkan karena memang kamu sendiri selalu mengambil keputusan dari setiap kesempatan yang hadir dalam kamu untuk punya pacar gitu-gitu aja. Contoh, ketika kamu punya kesempatan untuk punya pacar, kamu harus kencan dulu, kamu harus bertemu dulu. Tapi entah kenapa, kamu selalu mengambil keputusan untuk memenuhi rasa takut kamu, rasa senewan kamu sehingga kamu tidak berani kencan. Nah logikanya, kalau kamu tidak berani kencan untuk bertemu dengan calon pasangan kamu, bagaimana kamu bisa mengakhiri kejombloan kamu? Masuk akal ya?
Atau bisa juga begini, dalam rumah tangga kamu disakiti terus oleh pasangan kamu hidup melarat karena pasangan kamu pun kelakuannya jelek. Kamu punya kesempatan banyak untuk meninggalkan dia dan menemukan pasangan baru. Tapi kemudian kamu takut sehingga kamu mengambil keputusan yang salah untuk terus bersama dia. Akibatnya, ya udah, hidup kamu melarat terus dan keluarga kamu berantakan. Salah siapa coba? Ada juga hal begini, bagi kamu yang sekarang pengangguran, mohon maaf, berapa banyak kesempatan yang kamu abaikan hanya karena kamu takut, hanya karena kamu senewen, hanya karena kamu tidak yakin bahwa kalau gue memulai usaha ini mas bro, gue bakal sukses, gue takut gagal. Nah itu dialah teman-teman, menyebab kamu menjadi gitu-gitu aja. Karena setiap kesempatan yang hadir dalam hidup kamu pun mengambil keputusannya juga sama, selalu gitu-gitu aja. Hasilnya, benar, nasib kamu pun gitu-gitu aja. Udah mulai jelas? Kamu sadar atau enggak teman-teman? Setiap hari, bahkan setiap waktu, yang namanya kesempatan itu selalu datang loh ke dalam hidup kamu. Contoh, saya kasih contoh yang paling dasar dan paling gampang. Kamu bisa mendengarkan suara saya di video Pagar Kehidupan ini. Menurut kamu, itu kenapa? Oh, saya nggak sengaja mas bro, saya buka YouTube, kemudian saya mungkin mengetikkan sebuah kata kunci, tiba-tiba muncul videonya mas bro di Pagar Kehidupan. Atau mungkin, oh saya nggak sengaja mas bro, saya dikasih tahu teman, kata teman saya Pagar Kehidupan bagus, lalu saya dengarkan, akhirnya saya ketemu nih video mas bro yang ini. Mungkin kamu punya 1001 macam alasan untuk menjelaskan kenapa kamu sekarang nih bisa mendengarkan suara saya. Tapi jawaban yang paling benar, kamu bisa mendengarkan saya di Pagar Kehidupan karena ketika ada kesempatan, yaitu kamu mungkin buka YouTube dan kamu mengetikkan kata kunci tertentu. Tiba-tiba muncul video saya. Kamu punya kesempatan di situ. Akhirnya kamu ngambil keputusan untuk mengeklik video saya dan kemudian kamu menonton video saya. Itulah salah satu contoh peristiwa kesempatan dan keputusan yang baru saja terjadi dalam hidup kamu. Sudah jelas ya? Nah, mengenai kesempatan dan keputusan ini, ternyata ini sangat penting loh, bahkan bisa merubah nasib kamu. Pengen tahu ceritanya gimana? Begini ceritanya. Saya adalah orang yang teramat suka dengan segala sesuatu hal yang berbau spiritual. Nah, pada suatu ketika saya tiba-tiba menonton video anak laki-laki Indonesia yang menceritakan pengalaman pribadinya sebagai seorang anak indigo. Benar, sebagai seorang anak indigo. Lah emang anak indigo kenapa mas bro? Anak indigo kan kerasukan setan. Bukan, anak indigo itu anak yang diberi kelebihan Tuhan untuk bisa melihat segala sesuatunya secara lebih peka, secara spiritual. Peka secara spiritual adalah kelebihan anak indigo. Nah, yang membuat saya menjadi terpukau adalah dia sendiri pun percaya sebagai orang indigo bahwa nasib seseorang itu bisa berubah. Sekali lagi ya, nasib seseorang di masa depan, walaupun nasib itu sudah diramalkan, itu bisa berubah dengan syarat dia mau mengambil keputusan yang berbeda ketika dia sudah diramal. Contohnya begini, taruhlah kamu pergi ke seorang anak indigo. Anak indigo itu meramal kamu menggunakan kartu tarot. Ternyata setelah kamu diramal menggunakan kartu tarot, hasil ramalannya mohon maaf kurang baik. Nah, fungsi dari ramalan kartu tarot itu sebenarnya bukan meramalkan atau memvonis kamu. Tapi fungsi dari ramalan kartu tarot itu menurut para indigo adalah memberikan gambaran kalau lu sekarang tidak merubah setiap keputusan yang lu ambil, lu nasibnya bakal sejelek ini. Nah, dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa memang nasib seseorang itu sangat amat ditentukan dari keputusan yang mau dia ambil ketika kesempatan itu datang kepada mereka. Dan percaya atau enggak, ternyata semua para indigo mengamini bahwa memang betul setiap keputusan yang kita ambil, kalau kita mau ambil dengan cara yang berbeda, nasib kita pun akan berbeda di kemudian hari walaupun sudah diramal. Sehebat itulah pengambilan keputusan. Nah, sekarang pertanyaannya gini mas bro, bukannya kalau setiap kita mengambil keputusan, pastikan adalah yang namanya keputusan yang salah. Kita sebagai manusia, apakah memang betul kita harus mengambil keputusan 100% benar, 100% nggak boleh salah, 100% sempurna? Apakah harus begitu mas bro? Jawabannya enggak. Begini teman-teman, dalam hidup ini, jangan pernah kamu berpikir bahwa kita harus sempurna. No. Dalam hidup ini, kesempurnaan itu hanya milik Tuhan pencipta semesta alam. Bukan milik kita sebagai manusia. Itu harus kamu garis bawahi.
Saya pun sebagai sahabat kamu yang sedang memberikan inspirasi di telinga kamu, saya pun pernah loh mengambil keputusan dulu yang banyak salahnya dibandingkan benarnya. Tapi percaya atau enggak, setiap keputusan yang kamu ambil itu bisa diperbaiki dengan syarat kamu mau merubah cara kamu mengambil keputusan di kemudian hari. Gua harus bisa mengambil keputusan dengan lebih baik dan lebih bijak supaya nasib gua lebih bagus. Betul. Nah sekarang, kita langsung praktek tanpa berbahasa basi. Saya nggak mau kamu hanya mendengarkan saya minta tolong kamu praktek sekarang juga. Cara prakteknya adalah kamu seperti biasa sediakan kertas kosong dan alat tulis ya. Sekarang saya minta tolong kamu sediakan kertas dan alat tulis dulu. Silakan kamu pause dulu video ini karena ini amat penting dan bisa langsung berubah hidup kamu kalau kamu praktek sekarang juga ya. Sediakan alat tulis dan kertas dulu, kamu pause dulu video ini sekarang. Nah oke, sekarang saya akan berasumsi bahwa kamu sudah memiliki kertas dan alat tulis yang sudah siap kamu pakai saat ini ya. Jadi gini teman-teman, saya ulangi lagi sedikit. Jadi sebenarnya perubahan hidup kamu itu terjadi ketika kamu mengambil keputusan yang benar terhadap kesempatan-kesempatan yang hadir dalam hidup kamu. Kamu mau akui atau tidak, perubahan hidup kamu yang mungkin cuma sedikit dalam hidup kamu, saya jamin sejamin-jaminnya, karena kamu pun hanya bisa mengambil keputusan yang tidak berani mendobrak. Betul. Kamu tidak bisa mengambil keputusan yang berani mendobrak sehingga hasil perubahan hidup kamu pun hanya segitu-segitu aja. Masuk akal kan? Masuk akal ya? Oke, sekarang tadi di kertas kosong yang sudah kamu ambil, saya minta tolong, kamu tolong tulis di kiri atas dengan huruf besar. Kamu tulis kesempatan, di kiri atas ya. Kamu tulis kesempatan. Tulis besar tulisannya. Kemudian di sebelah kanan atas, kamu tulis keputusan. Jadi di kiri atas tadi kamu tulis kesempatan, di bagian kanan atas kamu tulis dengan huruf besar juga keputusan. Kamu tulis. Nah sekarang teman-teman, bersama dengan kamu saya akan langsung mengajarkan apa sih kira-kira yang bisa membuat gue menarik kesempatan-kesempatan dan gimana juga caranya mas bro supaya gue tidak mengambil keputusan lagi di kemudian hari nanti dengan keputusan yang salah. Gimana caranya mengambil keputusan yang benar. Nah sekarang gini, kita mulai dari kesempatan dulu. Sekarang setiap perkataan yang saya katakan, terserah kamu mau dicatat atau enggak, saya hanya minta tolong, kamu tolong catat hal-hal yang penting yang bisa membuat kamu segera praktek setelah mendengarkan ini semua. Setuju? Setuju ya? Oke. Ada banyak hal teman-teman yang bisa membuat kamu menarik kesempatan-kesempatan yang bagus untuk hadir dalam hidup kamu. Seperti yang saya bilang di depan tadi, kamu tidak akan mungkin bisa membuat keputusan kalau nggak ada kesempatan. Betul? Nah pertanyaan awalnya adalah gimana caranya mas bro supaya gue bisa menarik kesempatan-kesempatan yang besar hadir dalam hidup gue. Nah begini caranya. Kesempatan itu mau kamu percaya atau enggak, mereka datang bergantung dari amal ibadah kamu. Waduh, sekali lagi nih saya bicarakan, sekali lagi saya ulangi berkali-kali, amal ibadah kamu, perbuatan baik kamu terhadap orang lain akan mempengaruhi kesempatan yang datang kepada kamu. Oke? Cara menarik kesempatan yang paling bagus dan paling besar adalah perbaiki dulu amal ibadah kamu. Di pagar kehidupan, kalau kamu pendengar setiap pagar kehidupan dan sudah mendengarkan banyak video pagar kehidupan, saya selalu mengatakan tentang apa? Kalau nggak sedekah, syukur, ya doa. Betul? Sedekah, syukur, doa. Itu adalah salah satu perbuatan baik yang bisa mendatangkan kesempatan-kesempatan besar hadir dalam hidup kamu. Nah sekarang, mungkin kamu baru mengenal pagar kehidupan atau mungkin kamu masih kurang jelas dengan beberapa perbuatan baik yang saya ajarkan. Oke, saya akan memberikan kamu semacam kayak perincian lagi yang lebih jelas supaya kamu lebih detail dan lebih bisa paham lagi kira-kira perbuatan amal baik apa sih yang dimaksud oleh pagar kehidupan ini. Amal baik yang selalu saya ajarkan kepada kamu semua sahabat pagar kehidupan adalah sedekah. Kalau saya bicara soal sedekah, banyak sahabat pagar kehidupan yang bertanya, Mas bro, yang dimaksud dengan sedekah itu apa aja ya? Nah gini, kalau kamu pusing memikirkan sedekah itu apa, saya gampangin deh, saya buat jadi lebih simple, lebih sederhana. Begini, sedekah itu adalah apa yang kamu berikan dari apa yang kamu sudah miliki dengan tujuan untuk membantu orang lain. Saya ulangi sekali lagi, sedekah itu adalah memberikan kepada orang lain dari apa yang sudah kamu miliki dengan tujuan membantu orang lain.
Contoh, kamu sekarang punya ilmu sama seperti saya. Ketika kamu membagikan ilmu kamu untuk menolong orang lain, itu jatuhnya sedekah. Ketika kamu punya uang, walaupun uang itu tidak banyak, tapi kamu punya tujuan, keinginan untuk membantu orang lain dengan uang kamu, itu jatuhnya sedekah. Termasuk ketika kamu membereskan jalanan yang mungkin banyak ranting, kamu punya kemampuan tenaga untuk membereskan jalanan yang penuh ranting tadi, dengan tujuan membantu orang lain supaya lewatnya gampang, itu pun termasuk sedekah tenaga. Jadi apapun yang kamu miliki dan ingin kamu bagi kepada orang lain dengan tujuan membantu, itu sedekah. Jelas ya? Hal baik kedua yang selalu saya katakan di pagar kehidupan berulang kali adalah bersyukur. Nah, faktanya begini nih. Kebanyakan orang suka susah bersyukur karena caranya salah dan tidak bisa merasakan nikmatnya. Bagi sahabat pagar kehidupan yang lama, pasti mereka sudah tahu betul bahwa sebenarnya bersyukur itu nikmat loh mas bro. Benar, kamu bisa mensyukuri hidup dengan gampang dan mudah kalau kamu caranya benar. Nah pertanyaannya mas bro, gimana cara bersyukur yang benar supaya gue bisa merasakan nikmat? Pertama, tolong dengerin dulu nih, ini penting banget, penting banget. Kamu harus sadari dulu bahwa selalu ada orang yang lebih sial daripada kamu, tidak peduli sekarang kondisi kamu sesial apa. Ketika kamu menyadari bahwa selalu ada orang yang lebih sial daripada kamu akan lebih membuka diri kamu untuk bisa bersyukur lebih gampang. Yang kedua, setelah kamu sudah membuka diri untuk bersyukur lebih gampang, kamu taruh 3 kata ajaib. Ketika kamu mengawali syukur, kamu ucapkan terima kasih, dan terima kasih. Selalu awali syukur dengan 3 kali kata terima kasih, supaya kamu terima kasihnya merasuk ke dalam jiwa. Setelah kamu mengatakan terima kasih 3 kali, baru kamu katakan apa yang kamu syukuri dan kenapa. Contohnya, saya ingin bersyukur atas kesehatan saya. Saya akan memberikan contoh jadinya begini. Terima kasih, dan terima kasih. Saya bersyukur atas kesehatan yang saya miliki karena dengan kesehatan ini saya bisa merasakan semua nikmat-Mu Tuhan secara lebih maksimal, secara lebih utuh dan menyeluruh. Saya mensyukuri kesehatan yang saya miliki. Terima kasih, dan terima kasih. Jadi buka dengan terima kasih 3 kali. Katakan kenapa kamu bersyukur akan hal itu, tutup lagi pakai terima kasih 3 kali. Itulah cara menikmati syukur. Kamu coba. Nah setelah syukur, ada lagi nih amal baik yang selalu saya ajarkan di pagar kehidupan. Betul, amal itu adalah berdoa. Saya selalu bilang, doa itu bisa merubah nasib. Bahkan ada salah satu hadis sahih dalam ajaran muslim yang mengatakan bahwa doa itu bisa merubah yang namanya nasib. Nah sekarang, pertanyaan berikutnya adalah pasti kamu begini, Mas bro, gimana caranya gue bisa berdoa dengan benar? Ada nggak sih ritual atau tata krama gitu? Gimana caranya supaya gue bisa berdoa dengan benar, supaya doa gue mustajab? Saya selalu bilang begini, jadikan Tuhan itu sebagai sahabat kamu. Ketika kamu menjadikan Tuhan sebagai sahabat kamu tidak akan merasa bahwa Tuhan itu hanya mau mendengarkan gue kalau gue berdoa itu dengan ritual tertentu. Kebanyakan orang yang terlalu sering menjalani ritual, orang itu menjadi kaku, mohon maaf. Ketika disuruh berdoa dia bingung, gue harus berdoa gimana ya? Padahal Tuhan itu maha bijaksana. Kalaupun kamu salah dikit ketika berdoa, selama tujuan kamu pun baik, Tuhan itu akan memaafkan kok. Karena Tuhan maha bijaksana dan maha pemaaf. Jadi mulai saat ini, ketika kamu berdoa, punya sebuah keinginan, berdoalah dengan gaya kamu sendiri, asalkan sopan. Itu dia, gaya kamu sendiri tambah sopan. Sopan, ngomong sama Tuhan jangan sama kayak kamu ngomong sama saya. Bro, apa kabar bro, baik-baik aja, jangan. Sopan, wahai Tuhan pencipta alam semesta, saya punya keinginan begini nih. Masalah saya begini nih, curhat sama Tuhan sebagai seorang sahabat yang sopan. Itu aja, ya. Nah, ketika kamu sudah berdoa, kamu rasanya akan lega kalau caranya betul. Apalagi jika kamu berdoa, ditambah syukur dan juga sedekah. Itu akan mendatangkan banyak kesempatan-kesempatan besar yang dulunya mungkin tidak pernah hadir dalam hidup kamu. Silakan kamu coba.
Nah, pasti kamu punya pertanyaan berikutnya, dan pertanyaan berikutnya begini, Mas Bro, ada yang bilang katanya kesempatan tidak datang 2 kali. Itu bener nggak sih, Mas Bro? Jawabannya adalah betul, tapi kurang tepat. Loh, maksudnya gimana? Gini, kesempatan memang tidak datang 2 kali, tapi kesempatan yang tidak datang 2 kali itu kesempatan yang sama. Kesempatan yang sama tidak datang 2 kali, tapi kesempatan akan selalu berganti dengan kesempatan lain yang bisa jadi lebih baik dari kesempatan yang dulu, asalkan kamu tahu cara memancingnya. Nah, cara memancingnya gimana, Mas Bro? Gunakan cara yang saya ajarkan tadi, beramal baik ala pagar kehidupan. Kamu pakai itu, nanti akan muncul kesempatan-kesempatan baru yang maha dahsyat dengan izin Tuhan hadir dalam hidup kamu. Silahkan kamu coba. Nah, itu semua tadi segala sesuatu hal yang berhubungan dengan kesempatan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, Mas Bro, kalau kita kesempatan udah berhasil kita pancing, kesempatan-kesempatan besar tadi hadir dalam hidup kita, pertanyaan berikutnya gimana dong caranya, Mas Bro, supaya gua nih bisa mengambil keputusan dengan bagus, supaya paling enggak gua tidak mengambil keputusan yang terlalu dablek gitu kalau kata orang Jawa ya, terlalu salah. Ada nggak caranya? Ada. Nah, sekarang gini, kalau tadi kan kamu udah coret-coret di bagian sebelah kesempatan tuh yang sebelah kiri. Nah, sekarang kita masuk ke sebelah kanan, ke bagian keputusan. Sekarang sama, saya minta tolong kamu coret-coret, ambil inti dari perkataan saya yang sesuai dengan kamu mengenai bagaimana sih caranya mengambil keputusan yang tepat ala pagar kehidupan. Caranya begini, kamu perlu tahu teman-teman, keputusan itu punya sahabat baik. Sahabat baik dari pengambilan keputusan itu apa? Sahabat baik dari pengambilan keputusan itu adalah suara hati. Lagi-lagi pagar kehidupan mengatakan suara hati, dan suara hati. Karena memang benar, sebuah keajaiban dalam hidup itu selalu berawal dari kemauan kamu menuruti apa kata suara hati kamu. Ya, nah suara hati itu saya sudah buat videonya khusus. Salah satu ciri khasnya adalah suara yang pertama kali muncul ketika kamu dihadapkan kepada sebuah pilihan. Tapi suara hati gue suka gak masuk akal, Mas Bro, gimana dong? Gue suka takut, Mas Bro, gue suka takut terhadap hal-hal baru. Bisa jadi secara logika kamu takut menjalani hal itu karena kamu mungkin belum ada pengalaman, karena mungkin ini pengalaman pertama kamu, karena mungkin kamu mohon maaf punya pengalaman buruk di masa lalu yang membuat kamu jadi trauma. Jadi begitu ada kesempatan-kesempatan hadir yang keren dalam hidup kamu gak berani mengambil keputusan yang keren juga hanya karena kamu takut, karena kamu termakan logika kamu yang mengatakan, lu mana bisa lu ngelakuin ini, lu kan belum ada pengalaman, ntar lu gagal lu. Akibatnya karena kamu mendengarkan logika kamu jadi ragu dan mundur. Ya, nah kalau kamu ingin berubah, saran saya adalah dengarkan suara hati kamu, yaitu suara yang pertama kali muncul ketika kamu dihadapkan kepada sebuah pilihan. Walaupun suara itu terkesan tidak masuk akal. Oke? Nah, setelah yang nomor 1 adalah menuruti suara hati, ada lagi yang nomor 2 yang gak kalah penting, yang bisa membuat kamu seketika itu juga berubah hidupnya karena kamu bisa mengambil keputusan yang bagus. Apa syaratnya, Mas Bro? Kamu kalau mau mengambil keputusan yang bagus harus berani melawan zona nyaman. Titik. Kalau kamu ingin berubah hidupnya teman-teman, ambillah keputusan juga yang besar. Jangan keputusan-keputusan yang kecil. Nah, keputusan-keputusan yang besar itu adalah keputusan yang pastinya berseberangan dengan zona nyaman kamu. Emang zona nyaman itu apa sih, Mas Bro? Saya bingung deh. Zona nyaman itu adalah ketika kamu terus-menerus menuruti perasaan takut kamu. Kamu takut ngomong dengan lawan jenis, akhirnya kamu menuruti, udah gua kabur, gua gak mau ngomong dengan lawan jenis, gua kabur, gua pulang, tidur aja, itu zona nyaman. Ketika kamu mungkin takut membuka usaha, membuka wirausaha gitu, sebagai wirausaha kamu takut, akibatnya kamu nuruti, gua gak mau jadi wirausaha, gua takut jadi karyawan aja, akibatnya kamu menuruti rasa takut kamu, jadilah kamu sebagai orang yang menuruti zona nyaman. Itu zona nyaman kamu, dan itu berbahaya, pakai banget, berbahaya banget. Dan saya berani jamin, kalau kamu adalah orang yang diperbudak oleh rasa takut kamu tidak akan pernah bisa menemukan keajaiban besar dalam hidup kamu sendiri. Itu janji saya.
So, mulai saat ini jika memang kamu ingin merubah hidup kamu, tolong lawan rasa takut kamu. Cara yang paling efektif bagi saya ketika saya ingin melawan rasa takut adalah kamu katakan dengan lantang begini, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kamu katakan coba sekarang. Coba dengan lantang sekarang juga kamu katakan, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ulangi, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kamu ulangi terus, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ulangi lagi, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Katakan itu terus, kalau perlu sampai kamu keluar air mata pun gak masalah. Kamu katakan itu terus, dan terus. Seketika itu juga tiba-tiba kamu akan berani dan ambil langkah pertama saat itu juga. Dan seketika itu juga teman-teman, kamu akan berani melawan rasa takut kamu. Dan ketika kamu berani melawan rasa takut kamu, saya berani jamin, kamu akan mendapatkan keajaiban yang belum pernah kamu pikirkan. Sekali lagi, belum pernah kamu pikirkan sebelumnya. Ya, kamu mungkin sekarang masih bisa coret-coret, tapi kalau kamu mau praktekin apa yang kamu coret-coret di atas kertas, kalau kamu mau praktekin apa yang saya katakan di video ini total, tanpa kata tapi, saya akan mendengarkan keajaiban dari kamu, dan saya pun akan yakin, kamu pun akan heran. Kok bisa ya, hanya dengan gue melakukan ini mas bro, hidup gue bisa penuh dengan keajaiban? Jawaban saya jelas bisa, karena cara pengambilan keputusan kamu, cara kamu memancing kesempatannya pun sudah berbeda. Otomatis karena sudah berbeda, hasilnya pun berbeda. Kesempatan ditambah keputusan sama dengan nasib kamu sendiri. Kamu ingin merubah nasib, rubah dulu kesempatan kamu, dan rubah dulu cara kamu mengambil keputusan. Maka keajaiban pun akan terjadi dalam hidup kamu. Saya jamin itu. Oke? Saya tunggu komentar kamu yang berbahagia di bagian YouTube komentar di bawah. Dan kalau memang kamu sudah praktek dan ada keajaiban, silahkan laporkan di bagian komentar di bawah ini, supaya kamu menjadi testimonial, menjadi kesaksian bagi para sahabat pagar kehidupan yang baru saja mendengarkan video ini, supaya hidup mereka berubah ke arah yang lebih baik. Amin? Amin pastinya. Oke? Silahkan praktekkan dan lihat hasilnya. Dan pesan saya di bagian akhir ini cuma satu. Sesungguhnya setiap individu itu bertanggung jawab kepada kebaikan bagi ruhnya sendiri. Kalau kamu ingin ruh kamu menjadi ruh yang damai dan bahagia dalam hidup ini, lakukanlah kebaikan buat kamu dan juga sesama. Saya Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.